Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita hari ini terkandung dalam surat Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditetapkan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Harta warisan bisa berguna bila para ahli waris mengelola dengan rukun dan damai. Tetapi bila para ahli waris bersengketa, maka harta warisan akan menjadi objek perebutan. Demi menguasai harta warisan, orang-orang yang bersaudara kandung bisa saling berkonflik dan membunuh sepeninggalan orang tua mereka. Karena harta warisan, anak kandung tega menuntut ke pengadilan ibu kandung mereka yang sudah tua dan tidak mempunyai penghasilan yang memadai. Demikianlah harta warisan duniawi bisa mendatangkan malapetaka dalam hidup ini. Apalah artinya bila kita memiliki harta warisan duniawi, tetapi kita tidak memiliki harta warisan surgawi? Tanpa harta warisan duniawi pun kita dapat merasa bahagia, damai dan tenang bila kita memiliki harta warisan surgawi. Apakah harta warisan surgawi itu? Bagaimana kita dapat memiliki harta warisan surgawi? Rasul Paulus menyatakan dengan tegas, di dalam Yesus Kristuslah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ungkapan bagian yang dijanjikan berarti hidup kekal. Sebab setiap orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti tidak akan binasa, melainkan pasti akan beroleh hidup kekal dalam surga. Yohanes 3 ayat 16. Dalam Roma 6 ayat 23b, Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup kekal merupakan kasih karunia atau anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi harta warisan surgawi itu adalah hidup kekal dalam surga. Seperti Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya menyatakan bahwa mereka telah mendapat bagian yang dijanjikan atau harta warisan surgawi itu di dalam Yesus Kristus. Pada masa kini pun kita bisa ikut mendapat bagian yang dijanjikan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atau harta warisan surgawi itu. Caranya bagaimana? Sangat sederhana. Caranya adalah kita bersedia mengakui, mempercayai dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Katakanlah kepada Yesus Kristus saat ini, Yesus Kristus, aku mengakui, mempercayai dan mengandalkan Engkau di dalam hatiku, satu-satunya Tuhan dan juru selamatku. Kupercayakan seluruh hidupku ini kepadamu. Berbeda dengan harta warisan duniawi yang bisa menyebabkan para ahli waris bersengketa, berkonflik, membenci dan membunuh. Kita para ahli waris hidup kekal dalam surga justru hidup bersama dengan rukun dan damai, saling mengasihi, mendoakan dan mendukung. Bayangkan
betapa bahagianya hidup keluarga kita karena setiap anggota keluarga kita adalah sesama ahli waris hidup kekal dalam surga. Pernikahan Kristiani yang bahagia di dunia ini terjadi selama suami dan istri melihat diri mereka masing-masing dan pasangannya adalah teman pewaris hidup kekal. Dalam suratnya, Rasul Petrus menasihati para suami untuk menghormati istri mereka masing-masing sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu hidup kekal dalam surga. 1 Petrus 3 ayat 7. Tentu nasihat yang sama juga berlaku bagi para istri. Marilah kita di dalam dunia ini kita memastikan bahwa di dalam Yesus Kristuslah kita mendapat bagian yang dijanjikan Tuhan Allah Bapa itu. Karena itu kita bersyukur dan bergiat dalam pekerjaan baik bagi kemuliaan Tuhan Allah Bapa sendiri. Dengan demikian, kehadiran dan pekerjaan kita pasti membawa kedamaian, kerukunan, kebahagiaan, dan manfaat positif dalam kehidupan keluarga kita sendiri dan masyarakat majemuk di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Darimu lah kami mendapatkan kebutuhan dan keperluan kami. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan memberkati kami, melimpahi kami dengan berkat jasmani dan rohani. Berkatilah semua pekerjaan kami sehingga ada hasil yang baik, sukses, lancar, ada rezeki, ada keuntungan yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami untuk kami pergunakan melanjutkan kehidupan bagi kemuliaan Tuhan dan mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan juga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristuslah kami mendapat bagian yang telah Engkau janjikan, yaitu hidup kekal di dalam surga. Oleh karena itu kami selalu bersyukur dan bergiat dalam pekerjaan baik bagi kemuliaan Tuhan. Lawat dan berkati masyarakat sekitar kami, bangsa dan negara kami ini. Damai sejahtera, juga keadilan, kebenaran, dan kebaikan nyata di tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.